dia tuh cuman ke gue tuh kalau ada butuhnya doang, tapi kenapa gue nggak bisa ngomong enggak ke dia gitu. Gue selalu iya, padahal di sisi lain gue juga ada hal yang harus gue lakukan. Ternyata di antara sekian manusia itu ada yang mereka itu adalah serigala, ingin mencoba untuk menyakiti kita, atau bahkan ingin menerkam kita, atau bahasa kamu adalah ingin memanfaatkan kita. Jadi kita tidak membiarkan orang yang istilahnya tidak baik untuk kita tuh masuk ke dalam kehidupan kita ya. Ini seperti itu. Yang sering terjadi apa? Kadang-kadang kita karena nggak enak sama orang lain, Kita iya aja. iya doang, betul apa enggak? Kita setuju tapi di belakang Emang pasti dia benar? Kan belum tentu juga dia benar. Bisa jadi pendapat kita yang benar, kan begitu. Jadi yang pertama adalah mental boundaries. Halo, balik lagi di program Inspirasi bersama saya Farah. Hari ini saya kembali lagi mau ngobrol-ngobrol lagi dengan Pak Irfan. Setelah beberapa episode nggak ngobrol lagi dengan Pak Irfan. Halo Pak Irfan. Halo, Barat. Gimana, Bang? Sehat? Alhamdulillah. Gimana kabarnya Pak Irfan? Baik. Jadi kayaknya di luar udah banyak yang kangen sama Pak Irfan. Jadi aku mau... Itu kayaknya itu tuh, fitnah. Gimana? Jadi hari ini mau diskusi lagi sama Pak Irfan tentang ya isu-isu yang sering terjadi lah ya, balik lagi di sekitar kita gitu. Salah satu isu yang sering dicurhatin sama teman-teman gitu. Mungkin salah satunya isu tentang ini ya Pak Irfan. Kadang-kadang kita tuh langsung aja ya. Nggak apa-apa, ayo. Kadang-kadang kita tuh suka ngerasa kok kayaknya gue tuh dimanfaatin ya gitu. Kok kayaknya dia tuh cuman ke gue tuh kalau ada butuhnya doang, tapi kenapa gue nggak bisa ngomong enggak ke dia gitu. Gue selalu iya padahal di sisi lain gue juga ada hal yang harus gue lakukan gitu. Apakah itu karena gue nggak punya batasan atau yang sekarang tuh sering disebut dengan boundaries ya? Nah, menurut Pak Irfan gimana tuh sebenarnya, apa sih boundaries itu? Atau batasan yang apakah penting punya batasan? Oke, Farah, ini pertanyaannya saya pikir dihadapi banyak orang. Dan kalau kita ingat lagi waktu kita diskusi tentang time management ya, itu kan terakhir saya pernah bilang bahwa kita boleh menghabiskan waktu kita untuk orang lain, tapi jangan sampai waktu itu habis hanya untuk orang lain tetapi kita lupa mikirin diri sendiri. Nah, statement kamu bicara tentang self boundaries itu saya ada pernah baca artikel yang menuliskan itu adalah Christine Morgan. Nah, siapa itu Christine Morgan? Dia itu adalah CEO-nya dari Mental Health Commissions yang ada di Sydney di Australia. Dia bilang bahwa self boundaries itu, ini menurut dia loh ya, jadi setiap orang pasti punya definisi sendiri. Jadi self boundaries itu adalah it's about caring myself. Jadi a way of caring myself, it doesn't make me mean, itu tidak lantas membuat saya jadi kejam sama orang lain atau selfish, atau saya tidak peduli uncaring dengan orang lain. Tapi it is the way how I love myself, I care myself. Jadi boleh nggak sih kita kadang-kadang kan kita pengen juga sendirian. Atau kadang-kadang kita juga nggak mau setiap kali ada undangan kita juga menolaknya karena kita juga punya agenda jelas yang kita mau lakukan, kan begitu. Hanya masalahnya adalah sering kali kita terjebak karena kita ingin hidup bersama dengan orang banyak dan kemudian kita terlalu banyak memikirkan orang lain daripada kita mikirin diri sendiri itu. Nah, itulah sebabnya kalau kita bicara tentang self boundaries itu by definition kita mulai dari self, pasti kita tahu lah itu adalah tentang kita, tentang diri kita. Lalu apa itu boundaries? Boundaries itu kalau kita lihat di Oxford Dictionary itu intinya adalah sederhana, itu adalah batasan, limitation, atau nama lainnya itu adalah border, ya kan, garis gitu. Nah, bagus nggak sih kalau kita terlalu memasang garis buat orang lain? Nah, ini yang perlu kita perlu sepakati dulu. Apakah di satu sisi kita ingin membebaskan tanpa garis? Coba kita lihat lagi secara luas misalnya. Kalau kita masuk ke banyak negara, kalau kita mau bepergian ke luar negeri, kita pasti punya yang namanya adalah surat pengantar atau visa ataupun apapun itu namanya. Jadi apa? Kalau kita lihat secara luas bahwa kalau kita mau pergi ke banyak negara pun, kita harus punya izin untuk masuk. Karena setiap negara pasti punya batas wilayah. Kalau kita masuk misalnya adalah ke organisasi misalnya,
organisasi juga pasti ada di depan itu ada pagar lalu ada security. Bayangkan kalau misalnya juga secara spesifik misalnya di rumah kita itu tidak ada pagar, tidak ada pintu. Sehingga setiap orang itu bisa masuk sesuka hati mereka. Nah, artinya apa? Kitalah yang mempunyai kunci. Boundaries itu adalah sadar bahwa kita butuh orang lain. Kalau kata Plato atau siapa itu, ada istilah kan adalah homo homini lupus, artinya adalah manusia adalah sahabat bagi yang lainnya. Tapi jangan lupa bahwa Thomas Hobbes juga bilang di tahun 1651 itu bahwa homo homini socius, yang artinya kalau diterjemahkan banyak, tetapi ada kata kunci di situ adalah ternyata di antara sekian manusia itu ada yang mereka itu adalah serigala, ingin mencoba untuk menyakiti kita atau bahkan ingin menerkam kita, atau bahasa kamu adalah ingin memanfaatkan kita itu. Nah, tidak semua orang itu adalah punya niat baik masalahnya. Bisa jadi orang itu juga hanya ingin memanfaatkan kita atau hanya mengambil keuntungan dari kita dan tanpa memperdulikan apakah kita suka atau tidak, atau mereka kita mau menerima atau tidak. Masalahnya adalah orang, tidak semua ya, tapi hampir sebagian besar, kalau Farah bilang tadi itu adalah kadang kita tidak berani atau tidak tega untuk menolak kedatangan mereka atau menolak permintaan dan permohonan mereka, sehingga kita dianggapnya itu adalah jahat atau uncaring, tidak peduli, dan seterusnya. Betul nggak? Iya, betul. Karena kayak gini juga sih Pak Irfan, kadang-kadang kita tuh bilang iya karena kita tuh takut kita tuh nggak disukain gitu sama dia. Jadi kita tuh pengen menyenangkan semua orang gitu. Ya, itu yang saya bilang di pertemuan kita yang sebelumnya, bahwa kita hidup itu rasanya sulit untuk bisa please everybody. Artinya nggak bisa kayaknya kita itu membahagiakan semua orang. Kenapa? Kita punya keterbatasan. Kita sangat punya keterbatasan. Keterbatasan dalam apa? Dalam waktu contohnya. Kadang orang meminta kita untuk hadir, tapi kita nggak punya. Artinya apa? Waktu kita terbatas. Karena kita juga punya banyak urusan di luar sana, di luar daripada hubungan dengan dia. Oleh sebab itu, balik lagi bahwa kita harus tahu dan sadar betul peranan kita sebagai apa tuh setiap hari, setiap minggu, setiap bulannya. Ini kan pasti korelasi dengan waktu nanti pada akhirnya. Iya, tapi gini Pak, ada orang yang sadar dia emang susah memiliki boundaries, ada yang emang karena dia tuh dibesarkan di keluarga yang mohon maaf otoriter misalkan. Jadi dari dulu tuh selalu ketika orang tuanya bilang A ya harus A, ketika orang tuanya bilang ini ya harus ini yang dilakukan. Jadi nggak punya kebebasan untuk memilih atau nggak punya kebebasan untuk bilang tidak gitu. Itu kan berarti udah dari kebiasaan dari lahirnya mungkin. Itu kan bisa jadi pada saat dia dewasa dia tuh nggak punya awareness, oh ternyata ini tuh karena gue nggak punya boundaries karena emang dari dulu dididik seperti itu. Nah kalau kayak gitu gimana Pak Irfan? Kan ada orang yang emang dia udah sadar, oh ya gue harus membentuk boundaries gue nih, batasan gue seperti ini. Tapi ada juga yang emang dari dulu dari kecil kayak gitu. Jadi saya melihatnya itu juga terjadi, saya pikir, di banyak keluarga. Bahwasanya boundaries diciptakan dari mulai rumah. Ada pagar, ada pintu. Lalu kemudian di dalam rumah ada kamar anak-anak. Ya kan, sebetulnya itu juga boundaries. Ya kan, ada hal yang memang saya percaya betul bahwa semua orang tua melakukan, bahasamu tadi otoriter, membuat aturan lah bahasa saya dalam rumah. Aturan itu kan kita bilangnya adalah boundaries lah gitu kira-kira ya. Niatnya saya pikir bagus ya. Saya sebagai orang tua juga punya boundaries ya. Saya juga punya hal-hal yang saya pastikan bahwa semua putra-putri saya itu harus dalam keadaan aman, terkendali, di bawah jangkauan saya, perhatian saya, dan seterusnya. Nah, yang paling kita khawatirkan itu adalah ketika dia keluar dari rumah saya, dia kan akan bersosialisasi, akan ketemu dengan banyak orang. Nah, artinya bisa jadi orang tua menciptakan kayak semacam aturan yang kita sebut adalah otoriter di rumah. Harapannya adalah saya berharap anak saya juga punya hal itu sebetulnya. Ya, bahwa dia juga harus bisa mempunyai keyakinan atau keberanian untuk bilang bahwa iya dan tidak. Jadi saya pikir itu hal yang bagus di satu sisi. Artinya apa? Setiap kita itu punya kayak semacam tembok yang boleh dilalui, ya.
ataupun kalau kita lihat tembok deh, contoh kalau kita bicara rumah-rumah Farah, itu ada loh rumah-rumah di klaster-klaster itu yang enggak, bahkan pengembangnya itu tidak memperbolehkan ada pagar. Ada yang kayak gitu. Banyak, betul ya. Tapi di depan itu ada boundaries. Di depannya mau masuk itu lewat security, harus tukar KTP dan seterusnya. Jadi beratnya itu di depan. Tapi kalau udah sampai dalam itu agak sedikit longgar. Kenapa? Karena di depan udah ketat duluan. Nah, kalau kita lihat masa lalu ya, kalau kita lihat di masa lalu, saya pikir saya masih teringat ketika saya kecil, ketika saya di desa itu tinggal. Itu kayaknya orang bebas keluar masuk. Kenapa? Karena tingkat kepercayaan kita dengan orang yang datang ke rumah itu sangat tinggi. Kita kenal siapa dia, kita kenal orang tuanya, kita kenal bahkan leluhurnya kita kenal, kakeknya, buyutnya kita kenal gitu. Kenapa? Ya karena kita saking kenal sama mereka, maka kita percaya sama mereka. Pertanyaannya adalah, di zaman sekarang itu kalau kita lihat di kota-kota, pagar itu tinggi-tinggi. Artinya apa? Saya pikir boundaries itu diciptakan karena dia tidak mau terancam oleh orang-orang yang dia tidak kenal dan dia tidak percaya, maka muncullah boundaries. Jadi sebetulnya boundaries itu bagus kok sebetulnya. Boundaries itu bagus, hanya, nah ini ada kata kuncinya kalau menurut saya, Farah. Terlalu kita menciptakan boundaries yang terlalu tebal ibarat tembok atau terlalu tinggi ibarat pagar, maka orang akan menganggap kita itu adalah orang yang sombong. Padahal kita harus ingat bahwa kita tuh butuh orang lain untuk bisa hidup. Iya. Karena kita adalah makhluk sosial. Tapi kalau kita ingat lagi sama apa yang disampaikan sama Thomas Hobbes, bahwa di antara orang-orang atau teman-teman kita itu ada serigalanya loh. Dia mengintai ya kan, dan mau memanfaatkan kita dan seterusnya. Maka kita harus tahu dan kita harus pahami bahwa ya kemampuan kita untuk mengendus atau sniffing kira-kira seperti apa orang itu juga jadi sangat penting, kira-kira begitu. Jadi kita tidak membiarkan orang yang istilahnya tidak baik untuk kita tuh masuk ke dalam kehidupan kita ya. Ini seperti itu. Nah, makanya di situ dibutuhkan apa, Farah? Dibutuhkan keberanian untuk kita dalam membuat batasan sebetulnya. Batasan-batasan itulah yang bahasa saya itu adalah kita harus bilang bahwa kita berteman, ya kan? Kan ada batasannya. Kalau kita lihat nih di organisasi juga kita pasti ada batasannya. Sebuah organisasi dibatasi oleh departemen, betul nggak? Iya, dari masing-masing departemen. Iya kan, ada departemen. Lalu kemudian kalau kita bicara tentang pekerjaan, setiap pekerjaan itu ada batasannya. Ada yang do and then the don'ts, ya kan? Itu adalah batasan sebetulnya. Nama lainnya adalah boundaries tadi. Supaya apa? Supaya jangan sampai orang lain ikut masuk ke dalam pekerjaan kita dan kemudian ketika terjadi masalah yang tanggung jawab adalah siapa? Ya kita yang bertanggung jawab. Nah, jadi saya kira boundaries itu maknanya sangat positif kalau kita betul-betul kaji bahwa setiap kita itu memang harus punya batasan. Contoh yang paling gampang deh, kita lihat di jalan raya, kita lihat di dalam banyak permainan itu selalu ada batasan. Main bola itu kan ada batasnya. Iya. Ada garis yang kalau dilanggar maka akan penalti. Terus kalau di jalan raya itu ada garis yang putus-putus, kita boleh salib, tapi ada garis yang tidak terputus marka jalannya itu. Jadi kalau garisnya tegas kita salib, maka kalau di depan ada polisi itu pasti kita kena tilang itu. Nah, dalam kehidupan kita juga sebetulnya ada imaginary line, ada garis yang tidak tampak. Saya sama Farah kan ada batasan sebetulnya. Betul apa enggak? Betul. Apa batasannya? Contoh ya Farah ya, dalam hidup yang kita harus kenali. Jenis batasan dalam boundaries itu, saya kasih contoh misalnya dalam mental boundaries. Mental boundaries itu maksudnya apa sih, Farah? Maksudnya adalah setiap manusia pasti punya pikiran, setiap manusia itu punya ide, pendapat, iya kan? Nah, kita tidak boleh memaksa pendapat saya lalu mematahkan pendapat orang lain. Nah, artinya ketika Farah memang punya keyakinan terhadap apa yang kamu pikirkan, pendapat kamu itu benar, ya kamu harus bilang bahwa ini pendapat saya. Yang sering terjadi apa? Kadang-kadang kita karena nggak enak sama orang lain, jadi kita iya aja. Iya doang, betul apa enggak? Kita setuju, tapi di belakang emang pasti dia benar, kan belum tentu juga dia benar. Bisa jadi pendapat kita yang benar, kan begitu. Jadi yang pertama adalah mental boundaries. Yang kedua itu physical atau material boundaries dulu. Material boundaries artinya apa? Handphone. Ini kan privasi, betul apa enggak? Tidak sembarangan materi yang saya punya ini, benda yang saya punya ini, saya bisa kasih pinjam ke orang lain. Jadi ada batasan juga. Contoh kamu punya uang, ada dong orang yang pinjam uang ke kamu kasih karena kamu apa? Karena trust. Karena kamu percaya, tapi kamu juga nggak akan kasih ke orang karena kamu belum percaya. Bukan tidak percaya, bisa jadi belum percaya. Kalau kamu sebut saya tidak percaya, karena kamu pasti punya pengalaman sama dia. Sehingga apa? Kamu menyimpulkan, gua harus bikin batasan yang lebih kuat terhadap orang ini.
Tapi buat yang lain kamu persilahkan masuk dan seterusnya. Itu tadi mental, kemudian physical boundaries. Yang ketiga bisa jadi yaitu adalah misalnya spiritual boundaries, ya, bahwa kamu punya keyakinan, misalnya orang lain punya keyakinan, nggak boleh loh kamu memaksakan keyakinan seseorang lalu kau terima keyakinan orang tersebut dalam keyakinan dirimu, kan nggak boleh seperti itu. Jadi banyak sekali boundaries yang sebetulnya imaginary. Jadi itu hanya ada di dalam bayanganku saja, tapi kita harus tahu itu. Terlintas ada sebuah garis antara saya dengan kamu misalnya, kamu dengan atasan, kamu dengan siapapun, sebetulnya ada boundaries yang boleh kita lewati karena garisnya putus-putus seperti di jalan, atau garisnya itu adalah tegas, tidak boleh dilanggar, gitu kira-kira. Nah, jadi manfaatnya apa sih kalau kita bicara tentang boundaries? Manfaatnya sangat besar kalau menurut saya. Yang pertama, kamu akan punya independensi, kemerdekaan. Kenapa? Ya bahwa setiap kita pasti ingin tidak mau dijajah dong. Waktu yang saya punya itu tidak mau diambil oleh orang lain. Karena kejadiannya kan banyak. Kita diminta oleh misalnya hari Sabtu kerja libur dong harusnya, ya kan? Tapi kemudian kamu, ya ini mohon maaf ya kalau kedengaran sama yang punya perusahaan, ya cuman kita harus jelas saja karena di dalam aturan ketenagakerjaan jelas kita kerja itu adalah 8 jam sehari atau 40 jam dalam satu minggu. Bahkan di Amerika pun sama 40 jam dalam satu minggu itu. Artinya apa? Ada hak dan kewajiban. Bahwasanya kau kerja itu adalah selama Senin sampai dengan Jumat, itu adalah kewajiban kamu dengan hak yang kamu dapat di akhir bulan. Tapi ketika itu diminta di hari libur untuk kerja, kembali lagi seberapa itu prioritas, seberapa itu penting. Ya, setiap orang yang paling tahu dan mampu menjawabnya. Nah, bagusnya adalah ketika kau punya self boundaries, kamu boleh menolak apa enggak? Boleh. Syaratnya adalah ketika kau punya justifikasi atau jawaban yang memang masuk akal buat orang yang tadi meminta waktu tadi, ya begitu. Nah, kebanyakan kita adalah tidak berani. Sehingga apa? Kita punya apa ya? Kita tuh jadi orang yang tegas gitu. Makanya kalau si Christine Morgan bilang bukan berarti saya selfish, bukan. Tapi it is about I caring myself, I need my time. Iya kan? It doesn't mean I don't do your way karena gue nggak suka lu, bukan. Tapi karena memang gue harus juga memikirkan diri saya sendiri. Kira-kira gitu. Balik lagi ke pembahasan kita yang sebelumnya juga ya, gimana menentukan prioritas. Ya balik lagi kalau kita nggak tahu siapa kita, karena banyak orang yang tidak tahu dirinya, dia tidak tahu prioritasnya. Ketika kau tidak tahu dirimu siapa, maka bisa jadi kau tidak tahu prioritasnya apa. Sehingga apa? Yang masuk adalah orang lain masuk ke dalam kehidupan kita. Udah gitu kita nggak pasang pintu, nggak pasang pagar pula, kan cilaka. Orang bisa keluar masuk ke dalam kehidupanmu sesuka hati mereka. Kira-kira begitu. Nah, tadi kan berarti sepenting itu kita punya boundaries ya, karena manfaatnya juga tadi emang ya itu buat kita juga gitu, bukan buat orang lain. Sekarang pertanyaannya gini Pak Irfan, gimana caranya kita tuh mengkomunikasikan hal itu? Karena kan gak semua orang bisa, itu tadi gak bisa semua orang mengerti apa yang ini jadi boundaries gue loh gitu. Gimana cara mengkomunikasikan biar orang yang jadi lawan bicara kita itu mengerti tanpa kita menyakiti gitu, tanpa jadi ada clash gitu. Itu tadi gak bisa semua orang mengerti apa yang ini jadi boundaries gue loh gitu. Gimana cara mengkomunikasikan biar orang yang jadi lawan bicara kita itu mengerti tanpa kita menyakiti gitu, tanpa jadi ada clash. Ketika waktu kita itu dihabiskan oleh self boundaries yang terlalu tebal atau terlalu tinggi pagarnya, sehingga apa? Orang lain udah males main sama kita. Ujungnya apa? Kamu nggak punya temen nanti. Tips dari Pak Irfan untuk menerapkan self boundaries yang selama ini Pak Irfan lakukan, ya mungkin nanti ini bisa dilakukan. Kalau menurut kamu saya punya self boundaries ya? Pasti punya. Oke. Privacy, tapi di sisi yang lain sebetulnya kita juga tidak boleh terlalu masang tembok atau pagar setinggi atau setebal sehingga orang lain sepertinya menganggap kita pada akhirnya sombong atau kita dianggapnya adalah selfish gitu kira-kira.